Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya, yaitu sekarang rekayasa ya, alat penjernih air. Sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu dari tata tertib belajar. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya 1. Kalian membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, perhatikan dengan baik setiap materi yang diberikan oleh guru. Yang keempat, kerjakanlah setiap tugas yang diberikan guru dengan sebaik mungkin. Yang kelima, pengumpulan tugas sebaiknya paling lambat sampai pukul 18. Bagi yang mengumpulkan tugas berarti sudah masuk absensi dan mengikuti kelas. Bila tugas tidak masuk, dianggap alpa dan tidak mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, sekarang sebelum ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, 1. Mendeskripsikan kriteria air bersih dan memenuhi syarat kesehatan sebagai rasa syukur melimpahnya sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi jenis penyaringan air dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan 2 jenis sistem penyaringan air. Nah, setelah itu barulah kita ke bab 2 ya, dengan judulnya alat penjernih air. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu ya, kriteria dari air bersih itu apa saja, yaitu 1. Tidak berbau, 2. Tidak berasa, dan 3. Tidak berwarna. Artinya, air yang kita gunakan itu layak kita pakai dan konsumsi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selain itu, sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh dari 1. Sumur gali, 2. Bor, 3. Mata air, 4. Sungai, 5. Ledeng, dan 6 adalah air danau ya. Nah, jenis alat penjernih air ada 2, yaitu 1. Alat penjernih air dari bahan alami, dan 2 adalah alat penjernih air dari bahan buatan. Adapun tujuan dari alat penjernih bahan alami, 1. Menghilangkan gas-gas pelarut. Yang kedua adalah menghilangkan rasa tidak enak. Yang ketiga adalah membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Yang keempat adalah memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Nah, sekarang tujuan dari alat penjernih bahan buatan. Tidak jauh beda dengan alat penjernih bahan alami ya, untuk mendapatkan air bersih. Namun, pengolahan penjernihan air bahan buatan tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia, contohnya tawas dan bubuk kapur. Nah, alat penjernih air bahan alami yaitu penggunaan bahannya menggunakan bahan alami seperti kerikil, injul, pasir, arang, batok kelapa. Sedangkan alat penjernih air bahan buatan yaitu penggunaan bahannya menggunakan bahan kimia. Contohnya adalah klorin tablet, pasir aktif, resin softener, karbon aktif, tawas, dan lain-lain. Bila pembahasan materi ini belum jelas, kalian bisa lihat dan pelajari di buku paket prakarya halaman 51-60 ya. Nah, setelah kalian memperhatikan materi yang tadi, saatnya sekarang mengerjakan tugas penilaian sikap dan LKPD.
Nah, ini AKPD-nya ya. Perhatikanlah sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di sekitarmu. Apakah sumur gali, bor, mata air, sungai, ledeng, dan danau, dan lain-lain. Ambillah beberapa contoh air dan amatilah warnanya, baunya, dan kelayakannya. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah ya, buat kesimpulan dan berilah pendapat kalian dari hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, sekarang ke lembar penilaian diri siswa atau penilaian sikap ya. Nah, ini adalah butir-butirnya. Jadi, nanti kalian mengisi dengan skor 1, 2, 3, 4 bila yang kalian kerjakan adalah sesuai ya. Dan nomor 4 itu adalah sesuai dengan yang kalian lakukan ya. Bila tidak berarti di skornya nilainya 1 ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini hanya cukup sekian. Bila ada yang tidak kalian pahami, kalian boleh bertanya sama ibu melalui chat WA dan di grup ya, grup prakarya ya. Dengan bekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup di masa adaptasi kebiasaan baru. Ingat selalu pesan ibu, jagalah selalu kesehatan, jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan dan jaga jarak, hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.